eh, tingkat penularannya itu cepat sekali ya. Sebetulnya dia sejenis flu ya, sejenis virus influenza, tetapi tingkat morbiditas atau mungkin ada tingkat kematian ya, artinya ya itu cukup lumayan ya. Apalagi jika penyakit ini menimpa orang-orang yang imunitasnya rendah ya, terutama orang-orang yang lanjut usia, kemudian yang masih umur terlalu muda, atau mungkin yang sudah pernah punya penyakit pendahulu ya, atau kalau kita bilang komorbid ya, penyakit komorbid itu penyakit yang mendasari. Apakah suara saya jelas, Pak Dodi? Jelas, Bu, jelas. Oh, okay. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah sebagian besar mengetahui ya bahwa syarat ya agar kita tetap bisa eksis ya dalam mengatasi atau menghadapi pandemi ini, kita harus istilahnya memang mempersiapkan diri ya sejak awal, mulai dari kesiapan dari tubuh fisik ya, kita perlu juga mempersiapkan ya. Kemudian juga tubuh energi. Kalau gini, jadi manusia itu kan ada tubuh fisik, ada tubuh energi ya. Jadi mungkin kalau ada yang baru ikut ya sesi THM ini kan ya. Jadi manusia itu sebetulnya terdiri dari satu tubuh fisik, kemudian atau raga ya, kemudian jiwa atau nyawa ya. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya energi. Jadi manusia yang betul-betul sehat itu kalau istilahnya hanya raga dan nyawa tanpa energi itu namanya seperti orang sakit kan ya. Jadi di tempat tidur tidak punya tenaga. Nah, sehingga di sini kita juga ada namanya energi. Kita butuh energi atau orang bilang juga ada aura atau mungkin daya tahan tubuh ya, tenaga. Nah, itu mungkin lebih bisa dipahami ya. Nah, untuk mempersiapkan diri sebetulnya untuk pertama memang tubuh fisik kita secara umum ya mandi teratur kan kita ini ya mencegah penyakit-penyakit yang untuk tubuh fisik ya. Kemudian istirahat juga harus cukup, olahraga jangan lupa ya meskipun sebentar ya, tapi lebih ke ini continue atau mungkin teratur ya. Jadi bukan yang seminggu sekali ya, lama ya, sekian jam itu malah tidak bagus ya. Yang lebih bagus adalah olahraga yang hanya sekitar mungkin setengah jam ya, tetapi bisa tiap hari. Nah, itu malah lebih bagus ya. Karena memang jantung kan kerjanya juga setiap hari bukan seminggu sekali gitu maksudnya. Gitu. Ya. Kemudian makan makanan yang bergizi di sini itu penting sekali. Jadi hindarilah makan makanan yang istilahnya membawa dampak yang buruk. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu kita harus mulai menyadari tidak seperti waktu kita dulu waktu masih muda ya. Jadi makan apapun itu bisa dan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu memang harus tahu diri maksudnya. Ya tahu diri ya, jadi mengurangi asupan lemak ya, kolesterol, kemudian yang protein tinggi karena bisa mengakibatkan asam urat ya, kemudian terlalu apa ya istilahnya asin ya, itu bisa mengakibatkan hipertensi ya, seperti itu contohnya ya. Selain itu asupan dari vitamin ya, karena kadang kalau dari makanan juga vitamin mineral kadang sudah rusak pada saat kita mengolah makanan tersebut ya. Jadi kita butuh dari tambahan ya. Jadi ajuvan atau asupan yang lain ya. Jadi vitamin mineral. Jadi kalau di masa pandemi ini seringkali yang kita pakai itu vitaminnya terutama vitamin C ya. Vitamin C dosis tinggi ya.
Tetapi hati-hati pada orang yang menderita gangguan ginjal ya, itu tidak disarankan ya. Hati-hati ya. Vitamin C dosis tinggi, kemudian di sini juga ada namanya vitamin D, vitamin D3. Itu kalau yang kita biasanya dapat dari sinar matahari. Tapi kalau orang jarang berolahraga pagi ya, sekitar jam 7 jam 8 ya. Nah, itu ya agak ini ya kurang ya vitamin D-nya, karena vitamin D ini ternyata dia itu antioksidan juga ya, termasuk antioksidan selain vitamin C tadi. Jadi untuk memerangi virus corona ini dia penting. Jadi kita bisa peroleh di apotek juga ada, itu banyak vitamin D ya. Kemudian yang lainnya itu malah ada yang menambahkan seperti glutathione ya, kemudian ada lagi ya glutathione. Glutathione itu kalau di ini di salon-salon kecantikan ya, di apa ya namanya ya, yang untuk pemutih itu loh Pak. itu ya semacam kolagen bukan Bu? Bukan. Kolagen itu untuk kekenyalan. Kenyal. Jadi kalau yang glutathione itu semacam ya seperti ini untuk kemudaan. Jadi peremajaan. Jadi kulit lebih cerah, itu biasanya dipakai dengan oleh anti-aging. Ya, anti-aging. Ya, betul ya. Jadi peremajaan, ya kan? Berarti antioksidan juga ya. Ya, ada yang pakai itu juga ada ya. Jadi macam-macam ya. Yang penting apa namanya, asupan vitamin dan mineral harus cukup, karena kalau kita dari makanan saja biasanya pada saat pengolahan banyak yang rusak ya. Kemudian ini jangan lupa yang paling penting ini Pak, ini yang abai ini masyarakat ini, protokol kesehatan. Nah itu loh. Oke. Itu sering abai karena ya namanya virusnya tidak kelihatan ya. Jadi kadang mereka itu tidak percaya. Ya wajar sih ya. Tapi karena mereka belum mengalami, belum kena, atau belum pernah istilahnya di lingkungan terdekat mereka ada yang terkena lah itu. Jadi kadang mereka banyak yang tidak percaya virus COVID itu atau corona itu tidak ada di sini. Gitu. Kebanyakan ya. Jadi tidak semuanya memang, tapi ada, masih ada itu nah ini yang sering istilahnya masih tenaga kesehatan masih tantangan ini. Karena kan apa ya? Susah ngasih taunya gimana ya. Orang memang nggak kelihatan ya, dan mereka itu lingkungannya juga belum ada yang kena gitu loh. Ya. Gitu. Ya, dan dipikir di berita-berita itu bohong itu. COVID itu nggak ada. Gitu. Masih banyak gitu ya Bu ya? Masih. Ya, masih. Ya, apalagi yang ini, apa namanya, mereka lebih suka istilahnya mencari dari media sosial yang mungkin sumbernya tidak begitu jelas ya. Itu. Nah, protokol kesehatan ini memang pada saat ini memang apa ya, dari awal kemarin ya, itu memang kita selalu memberikan suatu penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat bahwa ini loh senjata kita. Ya, karena waktu itu kan vaksin belum ada. Nah, senjata kita itu memang ini protokol kesehatan. Ya. Jadi di keluarga kami pun ya, itu anak-anak juga istilahnya kami batasi untuk istilahnya interaksi di luar ya, yang penting saja, atau mungkin kalau misalkan memang harus keluar pun mereka kita nasihati untuk jangan sekali-sekali melepas masker. Meskipun temannya itu mengajak misalkan makan misalkan. Begitu kita melepas masker, sudah bobol itu pertahanan. Itu yang sering terjadi. Ya. Maka ya jadi sebetulnya kalau kita mulai menelaah lagi ya, kenapa kok
tenaga kesehatan banyak yang kena juga ya, sampai mereka harus meninggal ya. Jadi sebetulnya mereka tahu protokol kesehatan ya, paham. Tetapi pada saat bersama-sama dengan teman sejawat atau mungkin ya itu mungkin pertahanannya melemah. Pertahanannya gimana? Dikiranya temennya itu ya sehat semua. Jadi kalau udah sama-sama sendiri lupa protokol ya. Betul, betul Pak. Nah itu makanya yang kemarin kejadian di puskesmas kami ya itu juga. Jadi kita begitu protek kepada yang dari luar, ya maksudnya pasien ya. Jadi semua pasien kita anggap OTG Pak waktu itu. Ya. Karena memang banyak kejadian yang istilahnya mereka sebetulnya positif tapi tidak bergejala itu banyak. Banyak mereka adalah orang tanpa gejala. Maka kita itu protek banget gitu loh dengan pasien. Jadi bawaannya tuh istilahnya ya kayak suudan, maksudnya curiga. Oh kamu OTG gitu kan. Nah, ya, harus pada begitu saat ya, kita itu loh. Pada saat kita jadi pas bareng sama ini teman sekantor, nah makan bareng, nah udah kena lah. Ada beberapa kemarin itu. Ya, itu karena dari memang sama teman kan mereka protek kan ya, maksudnya kan mereka juga di kantor protek. Iya, mereka pakai masker Pak, mereka pakai APD tetap, tapi pada saat jam istirahat itu loh Pak. Jam istirahat, oke. Ya, waktu jam istirahat, nah itu ya itu sebentar aja Pak, nggak usah lama buka masker itu, nggak usah lama, tidak usah lama. Hanya 1 menit gitu, itu sudah bisa ya Bu ya? Ya, jadi untuk istilahnya makan atau minum berapa ini gitu ya, itu kan udah cukup itu. Apalagi kalau sampai lebih dari 15 menit, ya makannya lama. Ya. Itu. Nah, itu kejadian pada ya akhir-akhir. Jadi pada awal-awal kita kan karena takut ya, jadi disiplin sekali Pak. Disiplin sekali, tapi begitu sudah mulai agak enggak masalah gitu kan, kita sudah ini begitu sehari itu pas kebetulan ada yang kena, tetapi dia tetap masuk dan dia sendiri yang kena itu tidak menyadari bahwa dirinya kena sehingga menyebarkan kepada yang lain. Nah itulah awal mula kejadian. Jadi banyak kejadian di rumah sakit atau di ini karena mungkin antar temen ya, itu bisa ya, atau rumah sakit ya, rumah sakit ya. Ya di rumah sakit. Malah kadang ini waktu kita ini Pak ke toilet itu loh Pak, ada yang kena itu, jadi keluar dari toilet itu belum pasang masker. Belum pasang masker. Nah, yang mau ke toilet itu sudah lepas masker. Jadi papasan aja itu di pintu. Itu aja bisa. Ya. Itu aja bisa. Nah, jadi memang betul-betul protokol kesehatan ini penting sekali ya. Selain tadi ya, istilahnya kita sudah ini berusaha untuk hidup sehat gitu kan ya. Menjaga imunitas tubuh, daya tahan dengan asupan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga, ya seperti itu ya, protokol kesehatan. Tapi begitu kita lengah, kok ya kebetulan pas di situ ada virus, ya sudah. Bisa. Nah, jadi memang tidak seluruhnya sih ya, tetapi bisa. Jadi memang harus kita memang untuk sementara ini memang tetap harus waspada ya, bukannya apa ya istilahnya menakut-nakuti, hanya istilahnya tetap benar-benar waspada saja karena memang selama ini kita itu sebetulnya banyak ketemu orang yang tanpa gejala sebetulnya. Itu untuk yang fisiknya, dan kan ini masih PPKM diperpanjang lagi ya Pak ya, karena memang dengan PPKM ini ternyata jumlah kasus itu bisa agak menurun.
Ya, meskipun masih ada, tetapi lumayan agak menurun sehingga kita pun bisa agak lumayan ini ya, bernafas lega. Maksudnya bukan yang kemarin itu sedikit-sedikit ditelepon, sebentar-sebentar nanti ada yang konsultasi, seperti itu. Jadi tidur pun tuh nggak nyenyak. Karena tengah malam kita ada yang menghubungi, entah itu dari polsek, entah itu dari kepala desa, entah itu dari bidan kita, bidan desa, seperti itu. Betul-betul ya memang tantangan, Pak. Memang betul kalau memang kalau stres ya bisa. Bisa itu. Karena memang ya hampir tiap hari. Ya. Kondisi, apalagi kita harus menjaga diri sendiri tetap sehat karena kita harus melayani masyarakat. Ya kan? Kemudian kita masih punya keluarga yang harus kita jaga, jangan sampai ada yang sakit. Kalau mereka ada yang sakit, pasti kinerja kita juga akan menurun. Ya. Pikiran kita akan terbelah. Antara pengabdian masyarakat dengan ini keluarga sendiri sedang membutuhkan, misalkan gitu. Ya. Terus saya kepala puskesmas, saya punya anak buah hampir 50 orang. Ya. Dan mereka punya keluarga masing-masing. Ya. Itu tantangan kami cukup besar karena mereka itu kan kebanyakan belum belajar PH, Pak. Mereka belum bisa menguasai atau mengelola, mengendalikan stres. Belum bisa. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan ini memang penyakit ini begitu cepat penularan, dan berita yang disampaikan sebentar-sebentar ada yang meninggal, sebentar-sebentar ada yang meninggal. Kan cepat sekali beritanya. Kalau di kalangan kami kan linknya kan langsung, Pak. Pemakaman di sini, di kecamatan ini, tolong dipersiapkan protokolnya. Itu langsung. Jadi kita tahu berapa yang meninggal hari ini. Berarti setiap hari. Jadi beritanya tuh kayak gitu. Iya. Nah sekarang Bu Mira, kan berarti kan tekanannya begitu dahsyat ya. Kemudian beban kerjanya juga sejak pandemi itu kan makin meningkat. Nah itu apa nggak stres? Jaganya biar nggak stres bagaimana itu? Karena kalau stres itu kan juga imunitasnya turun ya, meskipun kita udah makanan sehat, prokes dan sebagainya, kalau stres kan juga imunitasnya turun ya. Nah kalau Bu Mira gimana ini menjaga itu, Bu? Kalau saya ya Pak, ya kalau saya ya mungkin nanti teman-teman juga yang kalau sudah belajar PH juga paham ya. Jadi begini, saya bersyukur sekali. Jadi sebelum pandemi ini saya sudah mengenal PH, itu saya bersyukur sekali. Nah, PH itu apa, Bu? Pranic healing ya? Pranic healing ya. Pranic healing, saya bersyukur sekali. Jadi saya mulai belajar pranic healing ini di bulan Desember tahun 2018. Ya, jadi pada saat itu ya istilahnya hanya untuk diri pribadi dan keluarga. Karena begini Pak, saya menjadi dokter kan kira-kira ya sudah 20 tahun ya Pak ya. Saya berpraktek ya. Jadi selama ini kan pasien itu kan kami perhatikan, ya kan? Itu sudah mendapatkan terapi, pengobatan dari spesialis bahkan, ya kan? Ya. Tetapi ada beberapa dari mereka itu merasa belum sembuh, gitu loh, Pak. Jadi merasa masih sakit, gitu. Padahal kalau dipikir, kalau misalkan dia datang ke tempat kami untuk ini, lah kemarin hasilnya lab gimana? Normal, Bu Dokter. Nah, kemarin hasil foto ronsen gimana? Normal. USG-nya gimana? Normal. Ya sudah, jenengan berarti sehat. Oh gitu. Loh, jenengan gimana? Oh, nggak ada kelainan apa-apa. Loh, tapi ini saya ini sakit ini gitu. Dia yakin dirinya itu sakit. Loh, ini saya masih pusing. Udah, kasih rujukan. Misalkan CT scan atau apalah gitu kan ya. Untuk kadang sampai EEG ya. Tapi tidak ditemukan suatu kelainan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kemarin kita rujuk ke spesialis jiwa.
Akhirnya apa? Mendapat obat penenang. Tetapi setelah beberapa bulan kembali lagi. Itu nggak mempan lagi katanya. Oh, udah nggak mempan. Iya. Nah, dari pengalaman praktek ya. Jadi kita jadi bertanya, berarti ada sesuatu ini ya di ilmu kedokteran ini belum tersentuh kan ya, gitu. Ya, dari situ kemudian ya kita kok ketemu dengan ini ya pranic healing. Kemudian waktu kita belajar, nah kita menemukan jawaban. Oh, ternyata ini nih yang dibutuhkan oleh pasien untuk melengkapi terapi ya pengobatan ya secara utuh. Karena ilmu kedokteran hanya mengobati secara fisik saja. Lah energinya belum tersentuh. Nah, dari situlah ini pada saat pandemi ini karena kita sudah belajar pranic healing, nah kita praktekkan dari mulai kita belajar awal sampai kemudian ada pandemi ini betul-betul membantu sekali ya dalam istilahnya mengatasi stres karena ternyata pranic healing itu bisa. Jadi maksudnya ada di sana pelajaran untuk mengatasi stres, bagaimana mengelola stres dengan baik sehingga kita tidak menjadi tadi mungkin tidak waras. Karena kan kalau stres benar-benar menurunkan imun, kecemasan, ketakutan berlebih dalam menghadapi ya situasi kondisi seperti saat ini ya. Kalau kita tidak bisa mengelolanya ya memang benar-benar bisa sakit gitu. Nah, yang pertama memang karena sudah tahu tentang ilmu energi ini lewat pranic healing, ya kalau saya menjaga jalur energi, Pak. Menjaga jalur energi itu tetap bersih. Agar apa? Agar energi yang kita istilahnya terima, kita salurkan atau kita ini dapat ya, atau ini ya, itu bisa ya ini lancar aja sih. Kalau ada yang hambatan kan juga sulit. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjaga jalur energi itu tetap lancar. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa energi ini bisa kotor, ya, bisa terkontaminasi. Jadi setiap hari saya itu berusaha untuk mengurangi kontaminasi. Ya, kontaminasi negatif, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Kemudian berikutnya ini ya menjaga kebersihan ya Pak ya, menjaga kebersihan energi lingkungan karena bagaimanapun lingkungan tempat kita tinggal itu juga berpengaruh. Jadi misalkan kita ini belajar pranic healing misalkan, tapi ternyata lingkungan dekat kita, contohnya keluarga lah, itu tidak mendukung, itu juga akan berpengaruh. Karena kita seperti berjuang sendiri, meskipun ya bisa sih, tetapi kan effort atau istilah daya gempurnya itu loh, maksudnya kan lama-lama juga bisa lelah Pak. Ya beda kalau misalkan kita satu rumah gitu kan berjuang bareng gitu kan, nah kita bisa menjaga energi lingkungan rumah tetap bersih kan juga nyaman. Juga di tempat kerja, istilahnya saya juga menjaga juga. Jadi kalau kami sih ini ya, kalau ini ya tidak secara rutin sekali sih Pak. Jadi kami mencoba untuk mengajak teman-teman di kantor juga untuk meditasi bersama. Nah, itu bisa untuk menjaga kebersihan energi lingkungan. Ya, jadi memang ada beberapa cara mungkin yang bisa dilakukan ya untuk menjaga energi lingkungan itu di pranic healing kan diajarkan. Begitu Pak. Oke. Berarti kalau Bu Vira ini kebetulan satu keluarga ya sama suami dan anak sudah belajar pranic healing, jadinya bisa saling support ya Bu ya. Ya betul. Kebetulan itu menguntungkan sekali. Suami Bu Vira juga seorang dokter ya Bu ya.
Ya, suami saya juga seorang dokter dan dia di dinas itu di bidang pelayanan kesehatan juga. Jadi dia ini membawai 25 puskesmas satu kabupaten ya. Jadi malah jadi memang ya jadi tanggung jawabnya memang lebih besar. Hanya istilahnya memang tidak secara kontinu terus-menerus ya Pak ya. Jadi memang dia memantau saja. Jadi bagaimana kondisi di tiap-tiap puskesmas. Jadi misalkan ada puskesmas yang kesulitan, nah itu nanti ini konsultasinya ke ke suami maksudnya. Jadi misalkan ada pasien butuh rumah sakit, ternyata rumah sakit itu penuh semua Pak. Nah itu makanya, dan ini tugas suami itu memberikan ini istilahnya membantu mencarikan rumah sakit untuk pasien tersebut ya, agar bisa tertangani lebih cepat seperti itu. Ya contohnya. Ya. Oke, mungkin Bu Fira bisa jelaskan sedikit, nggak usah diceritakan caranya bagaimana, tapi teknik pranic healing apa saja yang Ibu pakai Bu untuk yang membersihkan diri, membersihkan lingkungan, atau menjaga diri tadi apa saja Bu? Tapi nggak usah diceritakan caranya, tapi tekniknya apa saja yang Ibu lakukan gitu. Mungkin teman-teman ini ada juga yang sudah belajar kan, jadi mungkin mereka juga bisa mengikuti jejak Bu Fira. Ya, jadi kalau ini menjaga jalur energi itu ya kalau kita mandi ya Pak ya, mandi itu kan fisik ya, tapi setiap mandi itu juga jangan lupa ini membersihkan aura, membersihkan itu. Jadi self healing ya, self healing. Jadi kalau oh ya mandi bersih-bersih itu, jadi nanti pas mandi juga kita bersih-bersih itu aura. Tuh, ya. Kemudian ini apa namanya, meditasi itu juga bisa membersihkan ini jalur energi. Jadi saya berusaha untuk istilahnya serutin mungkin itu istilahnya setiap hari itu harus bisa meditasi. Ya, meskipun capek atau istilahnya ngantuk sekali ya karena kelelahan karena aktivitas ya, karena dari kantor tuh sampai rumah harus praktek lagi. Ya, karena memang seperti itu. Jadi kita berusaha untuk istilahnya untuk menjaga jalur energi itu memang selain itu self healing, usahakan untuk meditasi rutin setiap hari ya, yang biasa ya. Kalau kita kan mungkin THM itu ya Pak ya. Itu. Kemudian untuk ini mengurangi kontaminasi yang negatif ini Pak, yang mungkin setiap orang ini mungkin kurang menyadari ya, bahwa mereka itu mereka itu kalau takut, cemas itu mengotori. Ya, jadi memang kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Jadi berusaha untuk istilahnya ya tetap tenang. Memang butuh latihan sih Pak. Memang butuh latihan. Jadi kadang kalau kita ke teman yang belum belajar pranic healing atau mungkin pasien, mereka biasanya kalau yang keluhannya tuh kronis ya, itu biasanya mereka tuh lebih ke arah psikis Pak penyakitnya. Keluhannya ke arah psikis. Jadi di situ kita berusaha istilahnya meyakinkan mereka bahwa pikiran-pikiran yang seperti itu malah membuat mereka akan semakin jatuh sakit. Jadi memberikan edukasi ya, memberikan suatu masukan saja. Mereka mau menjalankan atau tidak memang terserah mereka Pak, karena tugas seorang dokter memang memberi saran. Jadi kalau pelaksanaan atau tidak dilaksanakan itu memang apa ya istilahnya memang ya pasiennya gitu, maksudnya monggo gitu. Ya. Nah, kalau tadi tadi mengurangi kontaminasi dengan kita menjaga pikiran tetap positif berarti ya, menghindari khawatir, cemas gitu ya Bu ya. Nah, itu kalau yang membersihkan lingkungan dengan cara apa Bu? Tekniknya apa Bu? Kalau membersihkan lingkungan
itu dengan cara memberkati, blessing atau meditasi, ya. Kemudian mungkin ada apa ya istilahnya afirmasi memaafkan, itu juga bisa. Ya, jadi bisa itu dilakukan. Malah afirmasi memaafkan itu kalau bisa ya tiap hari memang, iya penting itu karena kita tidak tahu ya. Kita kan berinteraksi terus itu Pak. Kita tidak tahu loh. Mungkin mah pikiran kita tidak lewat kata-kata. Mungkin kita sempat berpikir bahwa temanku kok gitu ya, gitu kan? Nah itu juga sudah membuat mengotori juga ya. Jadi kayak jengkel ya. Baik ya, Bu. Kadang kan kita ya betul. Jengkel gitu ya. Sering itu ya, kan. Nggak bisa dipungkiri Pak, sesabar apapun gitu ya. Ya. Kita kan jadi orang berusaha untuk sabar, ya kan? Tetapi sabar itu kan belum tentu tidak pernah marah atau tidak pernah jengkel, belum tentu loh. Pasti pernah. Ya. Padahal kita sudah berupaya untuk tetap sabar, tapi ya sering atau tidak kan memang tergantung orangnya ya, maksudnya. Ya, berarti caranya kalau membersihkan kejengkelan, sebel, marah itu pakai ritual memaafkan ya, Bu ya? Ya. Oke. Nah, kalau meditasi Twin Heart itu efeknya apa, Bu, buat Bu Vira? Kalau saya itu perasaan menjadi lebih tenang, plong, lega, jadi seperti netral lagi. Jadi nggak kemerungsung, pikiran nggak butek, gitu kan? Jadi plong rasanya. Kemudian dampaknya itu lebih apa ya istilahnya? Kalau pikiran kita menjadi jernih, itu keputusan. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus mengambil keputusan ya Pak, karena kita pimpinan, itu lebih jelas arahnya. Kita harus ngapain, kita harus memutuskan bagaimana. Ya, itu memang betul-betul dirasakan karena dengan meditasi THM ini memang betul-betul menenangkan dan membuat pikiran kita menjadi jernih kembali. Ya, baik Bu. Kira-kira Bu Vira, ini satu pertanyaan terakhir. Bu Vira bisa bayangkan nggak kalau kondisi sekarang ini Bu Vira tidak mengenal pranic healing, kira-kira yang terjadi apa, Bu? Apa ya? Ya, ikut kacau seperti yang lain. Jadi bisa saja seperti teman-teman kami yang sesama kepala puskesmas. Ya kasihan memang Pak, kasihan enggak, tapi mereka memang belum belajar. Ya kita sudah berusaha untuk mengenalkan pranic healing, tetapi mereka belum tertarik atau mungkin karena kesibukannya ya malah jadi alasan, ya kan? Nah itu ya monggo saja sih. Jadi saya melihat itu mereka itu kasusnya itu lebih banyak dari tempat kami yang jelas. Ya, jadi setiap meditasi memang dari awal pandemi itu selain saya memberkati rumah tempat tinggal, lingkungan saya sekitar, itu saya juga memberkati istilahnya tempat kerja, karena bagaimanapun lingkungan tempat kerja di puskesmas, kemudian kecamatan, itu kalau misalkan banyak kasus juga saya akan lelah, saya akan kena imbasnya, maksudnya gitu. Jadi dari awal itu memang terus kita berkati agar kasusnya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, itu yo tidak susah gitu loh Pak. Misalkan loh ya, itu. Kalau memang harus terjadi, ya kan, ya mau ya terjadi. Tetapi paling tidak membuat kita sampai kelelahan karena urusan satu itu, maksudnya gitu. Baik. Itu bedanya dengan kecamatan lain. Itu sehari itu kadang meninggal sampai 6 itu ada dalam satu minggu Pak. Dalam satu minggu. Tapi kalau tempat kami jarang gitu kan ya. Bedanya itu. Jadi kita sekarang bisa lihat ini hasilnya gitu loh. Oh, sampai secara statistik beda juga ya yang meninggal ya Bu ya. Beda Pak. Iya.
Ya baru kelihatan di akhir-akhir ini kan. Maksudnya kita dalam 1 tahun ini kan. Jadi kita pandemi di Indonesia itu kan mulai datang Maret ya. Nah ini Februari sudah mulai Maret. Nah ini kan Februari sudah mau habis, Maret ya kan udah 1 tahun ini. Nah kita bisa mengevaluasi kondisi itu kan catatan ada itu dari awal. Jadi di tempat kami itu ada namanya itu data kejadian ya tiap kecamatan ya itu ada dan kecamatan kami ya termasuk yang istilahnya ya tenang-tenang gitu loh Pak ya. Meskipun ada kasus tetapi ya tidak seheboh di tempat lain. Baik Bu Fira, terima kasih banyak untuk sharing Bu Fira pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang sudah belajar pranic healing terinspirasi untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari, dan yang belum belajar pranic healing mungkin justru ini kesempatan pandemi ini sebagai alasan yang kuat untuk segera belajar pranic healing, karena ternyata tadi Bu Fira kalau untungnya sudah belajar pranic healing ketika pandemi ini berlangsung ya. Tadi Bu Fira belajar tahun Desember 2018, kemudian kan sebenarnya kalau COVID pertama kali terjadi di dunia itu Desember 2019, jadi tepat setahun kemudian ada COVID. Ya, dan untungnya juga satu keluarga belajar, sehingga bisa saling support ya Bu Fira. Baik, terima kasih. Ya. Semoga keluarga, rekan-rekan sejawat tetap aman, semua tetap sehat, tetap happy menjalankan tugasnya, karena Bu Fira ini dan sejawatnya merupakan sekarang ini kayak yang harapan terakhir ya bagi para pasien COVID. Mereka adalah yang yang memberikan harapan terakhir bagi pasien-pasien, dan semoga juga bisa memberikan penyuluhan pada masyarakat supaya makin banyak yang sadar untuk melakukan prokes tentunya, dan juga menginspirasi rekan-rekan mungkin dokter yang lain, para kepala puskesmas untuk mengikuti langkah Bu Fira ya, karena ternyata terbukti tadi dengan statistik saja angka kejadian di kecamatan di mana Bu Fira ini bertanggung jawab relatif lebih rendah dibandingkan yang lain. Baik Bu Fira, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Demikian rekan-rekan sharing dari Ibu Dr. Movira, seorang kepala puskesmas di Sragen. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts ya. Meditasi ini adalah salah satu yang dilakukan Dr. Movira ini secara teratur ya, dan ini terbukti menjaga beliau ini tetap nomor 1 tadi, tetap waras, artinya tidak stres, bisa menghadapi tantangan, apalagi zaman sekarang kan harus mengambil keputusan itu dengan sangat cepat dan kondisinya ini krisis, sehingga dibutuhkan kejernihan berpikir yang benar-benar tinggi. Ya, tentu Anda bisa membayangkan bagaimana situasinya ya. Jadi kita bisa belajar dari beliau. Oh, ini ada pertanyaan, apakah boleh bertanya Mas Dodi? Oke. Bu Fira, apakah boleh bertanya Bu Fira? Pak Ucok silakan, Pak Ucok. Ya, Pak Ucok. Saya justru nanyanya ke Mas Dodi. Oh, ke saya. Ya, teringat. Ya. Tadi Bu Fira tadi kan bilang udah mengajak orang, tapi ada kesulitan waktu, kesulitan ini segala macam. Saya juga teringat, saya coba ngajak teman, tapi dia bisanya malah balik nanya. Dan saya sepertinya udah nanya sama Bu Yovita. Kalau dia mau dibikin kayak grup di perusahaan gitu, jadi orangnya dikumpulin di sana, terus berapa orang gitu, instrukturnya yang datang, apa dimungkinkan itu ya Mas Dudi? Ini bisa. Kan tadi Bu Fira bilang banyak yang nggak bisa gara-gara waktu dan kesulitan tempat dan lain-lain. Bisa Pak, kita bisa juga melayani in-house training kan, itu seperti in-house training. Jadi kalau ada jumlah peserta yang cukup, nanti kita bisa hadirkan instruktur datang ke tempat Pak Ucok. Ya, juga kayak Bu Fira ini kalau misalnya satu... Bukan tempat saya Pak, tapi orang yang ini ya. Iya, nggak apa-apa. Kelompok, perusahaan atau gimana gitu ya, organisasi gitu. Bisa. Ya. Termasuk tadi Bu Fira misalnya ada ide. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Ucok.
Bu Vira idenya di Sragen mau belajar bersama, kita datang ke sana nggak apa-apa. Dimungkinkan. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi kepada Dr. Vira? Atau pada... Boleh menambahkan sedikit, Mas Dodi? Iya, gimana? Sedikit, silakan. Ya, kebetulan kami juga keluarga sudah belajar pranic healing, dan anak kami yang paling besar di kepolisian dan juga yang nomor 2 itu di dinas sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat, setiap hari harus berkeliling seperti itu. Kemudian yang nomor 3 itu di pelayanan juga Telkomsel. Kemudian di yang nomor 3 itu kebetulan buka kafe kecil-kecilan gitu kan. Nah, setiap hari kami juga mengkhawatirkan mereka semua, tapi berkat pranic healing terutama di PSD, jadi Psychic Self Divine, itu kami selalu mempraktekkan untuk mereka semua, jadi melindungi mereka dari kontaminasi, dari stres juga. Jadi kami rutin untuk healing satu persatu kita jadwalkan setiap hari. Kemudian Twin Heart setiap pagi dan malam. Itu juga sangat-sangat membantu mereka, dan ternyata kekhawatiran itu tidak ada gitu sampai sekarang. Alhamdulillah bisa terlindungi semua. Itu PSD yang sangat luar biasa buat menurut kami yang kami lakukan nih. Ya, baik. Terima kasih Jadi banyak. begitu, Mas Dodi. Dan sharing. Ya, saya rasa tadi Bu Vira sebenarnya juga mempraktekkan PSD juga ya. Mungkin nggak diceritakan. Nah, teman-teman, kalau yang sudah pranic healing, apalagi sudah psikoterapi, kalau mau ikut Psychic Self Defense, Anda bisa mengikutinya tanggal 28 Februari ini di Solo. Kebetulan ada, teman-teman. Silakan Anda segera mendaftar, ya. Ikuti Psychic Self Defense, karena ini bisa melindungi keluarga kita dari kontaminasi, dari stres, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih.